بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم فقهنا في الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pangaruh saum awal salam oge meni lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 2 Ali Imran ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Sadaqallah. Surah 2 Al-Baqarah ayat 261, 262 dan 263. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di suratul Ukhar surat Al-Hadid ayat 11 Allah berfirman, "Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
bahwa pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis taklim, di mana majelis taklim ini tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada di antaranya kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita tentunya ikhlas lillahi ta'ala, kemudian kita juga memiliki niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, balasan kebaikan kepada kita semua. Amal ibadah kita, baik saumnya, tarawihnya, tadarusnya, infaknya, dan amal ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan kita semuanya. Dan juga apabila ada salah, karena kita manusia biasa, besar harapan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Sehingga 1 bulan Ramadan kita lalui insyaallah tentu menjadi hasil yang maksimal, yaitu salah satunya kita menjadi orang yang seperti baru lahir lagi. Artinya diri kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan tentunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi bulan Ramadan ini kepada 3 bagian, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan juga 10 hari ketiga. 10 hari pertama Allah menurunkan keberkahannya, rahmatnya, dan 10 hari yang kedua Allah, para ulama membagi bahwa ini adalah tahapan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti 10 hari terakhir itu adalah tahapan itkum minanar, yaitu pemeliharaan diri dari api neraka. Apapun tahapan itu, tentunya kita berusaha untuk maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam prolog tadi saya mengangkat surah 2 Al-Baqarah ayat 261 karena memang Ramadan ini banyak namanya. Ada yang disebut dengan bulan Mubarakun, bulan yang penuh keberkahan, di mana setiap amal ibadah kita senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bulan Ramadan ini disebut bulan maghfirah, bulan ampunan, karena memang Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ampunannya kepada hamba-hamba yang mau bertaubat. Juga bulan Ramadan ini disebut juga dengan bulan tadarus, bulan Al-Quran, karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga kita semangat untuk membaca Al-Quran itu pada bulan ini sangat luar biasa. Walaupun tentu bagi kita yang sudah rutin setiap hari Sabtu mempelajari, mengkaji Al-Quran, tetapi di bulan Ramadan ini waktu dan kesempatan yang ibu berikan untuk membaca Al-Quran insya Allah akan lebih banyak, karena memang bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan juga disebut dengan bulan berinfak, karena memang semangat untuk berinfak di bulan Ramadan ini sangat berlipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinfak itu sudah menjadi kebiasaan beliau, tetapi di bulan Ramadan beliau meningkatkan kualitas infaknya. Dan jika kita membaca salah satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau kita berinfak itu sebelum infak itu sampai kepada orang yang kita beri infak,
taruhlah kita menginfakkannya kepada fakir miskin, maka sebelum sampai infak itu, pahala kebaikan itu, amalan ibadah kita itu sudah sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita tahu kegembiraan orang yang berinfak, itu akan lebih gembira daripada orang yang menerima infak. Pada hakikatnya seperti itu. Ya, jadi orang yang berinfak itu kegembiraannya akan lebih daripada orang yang diberi infak. Kalau dilihat kacamata pandang mata kita, kasat mata biasa, ya, bahwa orang yang menerima infak tentunya akan sangat bergembira. Karena saat tidak punya uang kita dapat uang, di saat kita susah ada yang memberi, ada yang membantu, bergembira sangat luar biasa. Tetapi kata Rasulullah, hakikatnya yang paling bergembira itu adalah orang yang berinfak. Nah, maka di bulan Ramadan ini disebut dengan bulan berinfak. Di satu sisi, di bulan Ramadan semua amal ibadah itu pahalanya dilipat gandakan. Nah, di bulan-bulan yang lain yang namanya infak ini, balasan dari Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Di dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, ini perumpamaan orang yang berinfak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Ini berkaitan dengan harta. Masalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang berinfak, amwalahum, harta-harta mereka, fisabilillah, di jalan Allah. Ya. Kata Allah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti perumpamaan seseorang, ya, yang menabur satu benih atau satu biji. Ambatat sab'a, maka si biji itu menumbuhkan sab'a, 7 sanabil, tangkai-tangkai. Jadi orang berinfak satu itu seperti kita menanam satu biji, dan dari satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Pikuli sumbulatin, dan pada setiap tangkai itu mi'atu habbah, akan tumbuh 100 biji, 100 benih. Jadi dari satu benih akan tumbuh 7 tangkai, dan dari satu tangkai akan tumbuh 100 benih atau biji. Artinya berarti dari satu benih itu diumpamakan tumbuhnya menjadi 700 benih. Itu orang yang berinfak. Jadi hitung-hitungan kalau kita berinfak 1000, ya, maka kebaikannya seperti, ya, kita berinfak 700.000, ya, berarti lipat gandakan. Nah, seperti itulah keutamaan berinfak, Allah membalasnya 700 kali lipat. Wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah masih melipat gandakan nilai infak itu liman yasha, kepada siapa yang dia kehendaki, tentu berdasarkan keikhlasannya. Semakin ikhlas kita berinfak, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin melipat gandakan pahala kebaikannya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah, ya, maha luas, alimun, juga maha mengetahui. Ayat selanjutnya, alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang berinfak dengan harta mereka, fisabilillah, di jalan Allah, summa la yutbi'una, kemudian la yutbi'una, tidak mereka mengikuti ma'angfakuna, ma'angfaku, apa yang diinfakannya itu, mana dengan mengungkit, wala azza, dan juga tidak menyakiti. Jadi kata Allah, orang yang berinfak dengan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak diikuti infaknya itu dengan menyakiti yang diberi, atau mengungkit-ungkit, ya, atau pengen disebut-sebut, maka kata Allah, lahum ajruhum, bagi mereka ajruhum, ada pahala, inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun, dan tidak akan ada rasa takut atas mereka,
walahum yahzanun, dan juga tidak akan mereka bersedih. Ini bonus pahala bagi orang yang berinfak dengan ikhlas. Yang pertama, pahala kebaikan dari Allah. Yang kedua, tidak akan dihinggapi rasa takut, dan juga tidak akan dihinggapi rasa bersedih. Ya, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat 263, qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, khairun, itu lebih baik, min shadaqatin, daripada sedekah, daripada infak, yatba'uha, yang diiringi sedekah itu azza, dengan mengungkit atau menyakiti. Wallahu ghaniyun halim, dan Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Ayat ini menjelaskan bahwa ucapan yang kita ucapkan dengan baik itu ternyata lebih baik daripada orang yang bersedekah tetapi menyakiti. Ya, ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti di dalam berinfak, yaitu harus betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Nah, melihat pahala kebaikan dari berinfak dibalas 700 kali ataupun bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi kalau dilakukannya pada bulan Ramadan. Setiap Ramadan itu kebaikannya dikalikan 10. Berarti kalau melihat nilai infak dari ini, ya, yang dibalas 700 kali kebaikan, maka masih dikalikan juga dengan 10 kalau dilakukan di bulan Ramadan. Nah, maka kenapa bulan Ramadan juga disebut dengan bulan berinfak, ya, sebagai iklan. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dan juga sobat RTQ di mana saja berada, bahwa insya Allah awal Syawal nanti, ya, kita akan memulai pembangunan madrasah tahfiz Quran. La haula wala quwata illa billah. Ya, setelah Ramadan kemarin tertunda karena berbagai macam masalah, ya, insya Allah kita mulai, ya, pembangunan madrasah tahfiz Quran yang insya Allah dipergunakan yang pertama untuk kegiatan Kober Al-Hikmah dari pagi sampai siang. Kemudian dilanjutkan digunakan untuk pengajian lembaga tahfiz Quran, anak-anak santri penghafal Al-Quran dari jam 2 sampai jam 8 malam. Kemudian juga akan digunakan untuk, ya, pengajian rutin kita, majelis taklim rumah tahfiz Quran, yang insya Allah tidak akan keliling-keliling lagi kecuali ada permohonan atau ada jadwal rutin sebulan sekali Pak keluar, mangga. Kita sudah punya tempat, jadi jongjon, ya. Nah, ini semua kalau melihat peruntukan dari madrasah ini, insya Allah nilai pahala kebaikannya akan terus mengalir karena digunakan 1 minggu 7 hari full, ya, karena minggu paginya masih ada kegiatan tadarus subuh, ya, atau kuliah subuh. Jadi seminggu full digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya lagi dari pagi sampai malam. Jadi siapa yang ikut membangun madrasah ini, pahalanya akan mengalir terus karena dipergunakan tidak henti-hentinya setiap hari. Pak, kita sudah meninggal dunia, ngocor pahalanya. Karena inilah yang disebut dengan amal jariyah. Maka kami mengajak para ibu-ibu semuanya, kemudian sobat RTQ, ya, di rumah atau di mana saja yang ingin ikut membantu berpartisipasi untuk pembangunan madrasah tahfiz Quran, silakan bisa langsung datang ke lokasi yang beralamat di Jalan Cisupan, Gang Curug, RT 4 RW 6, Kota Cimahi Selatan, atau ditransfer ke nomor rekening Bank BJB yang nanti insya Allah akan ada, ya, dijelaskan nomor rekeningnya. Nah,
Itu ajakan dari kami agar kita sama-sama memiliki satu lumbung nilai pahala kebaikan di saat kita sudah meninggalkan dunia ini. Karena Rasulullah menjelaskan inqata'a amaluhu, ya, anak Adam putus seluruh amalnya illa min salasin, kecuali yang tiga. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, yaitu sedekah jariyah, yaitu setiap harta kita yang digunakan, diperuntukkan untuk sebuah tempat, digunakan tempat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan amal jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Salah satu contoh, kita mengajarkan anak-anak baca Quran. Subhanallah, luar biasa anak bisa baca Quran. Maka selama anak itu baca Quran, pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mengajarkan, tanpa mengurangi pahala orang yang membaca Quran. Kemudian yang ketiga adalah waladin solehin yadullah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, maka itu lumbung amal kebaikan kita yang akan terus mengalir pahalanya di saat kita sudah meninggalkan dunia ini. Nah, maka kita harus punya salah satu, atau syukur-syukur punya ketiganya, sehingga nanti kita di alam barzah, walaupun amal kita pas-pasan, tetapi karena ada aliran pahala kebaikan dari tiga kategori tadi, maka insya Allah di yaumil hisab, ya, nanti kita akan mendapati mizan, yaitu amal kebaikan kita akan lebih baik daripada amal keburukan kita. Insya Allah, ya. Maka mangga ibu-ibu, nanti saya iklan sebentar. Saya memberikan surat ini untuk santri dan juga membuat proposal. Kalau ibu-ibu ada yang berkenan juga untuk, ya, membawa proposal, mangga silakan, ya. Insya Allah akan kami, ongkosnya akan kami ganti, ya, 10% dari nilai yang didapat kalau membawa proposal. Tapi ibu, pak saya abi mau nggak ada 10.000, ya 10.000 jariahnya luar biasa, ya. Jadi jangan melihat besar dan kecilnya, yang penting keikhlasannya, tenang saja, ya, karena Pak Septika tidak akan hanya mengandalkan dari dalam, ya, dari santri, dari ibu juga bahkan berusaha untuk keluar. Masa, ya, membebaskan tanah 100 juta bisa, ya, walaupun belum bisa dipetik, ya, hasilnya, tapi, ya, untuk pembangunan yang hanya membutuhkan biaya 60 juta karena fondasi sudah ada, masa tidak terrealisasi, ya. Itu saja sebagai ajakan dan informasi. Nanti silakan bawa nanti proposal atau surat edarannya. Itu jadi keberadaan majelis taklim kita itu bisa memberi manfaat kepada orang lain, sehingga insya Allah orang lain bisa tertarik dengan keberadaan majelis taklim kita. Itu sebagai arahan saja dari kami selaku pembina dari majelis taklim. Mudah-mudahan kedepannya baik. Untuk prolog kita cukupkan bahwa bulan Ramadan itu salah satunya disebut dengan bulan berimpak. Jadi ada beberapa nama dari bulan Ramadan, ya. Semoga kita diberi kemampuan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir bulan Ramadan ini, sehingga akhir bulan Ramadan kita juga bisa menutup dengan ibadah yang terakhir, yaitu zakat fitrah. Pak, abi teh jalmi teh gaduh kumaha zakat fitrah itu tidak melihat status ekonomi, karena namanya zakat fitrah itu zakat jiwa, zakat ruh. Jadi setiap yang beruh, ya, terutama kita, itu wajib zakat. Tetapi bagi yang tidak mampu, itu nanti menjadi seorang mustahik. Mustahik itu orang yang menerima zakat. Yang zakat namanya mujaki, ya, yang menerima namanya mustahik. Jadi kalau ibu merasa tidak mampu, nggak usah ragu, ya, kita lapor saya tidak mampu, berarti nanti dia zakat dulu, kemudian nanti akhirnya menjadi seorang yang menerima, atau mustahik yang menerima zakat, ya.
Itu zakat untuk beras seperti biasa 2,5 kilo. Ya, kemudian untuk uang sekitar 30.000 rupiah. Ya, lebih baik lagi bukan hanya sekedar untuk mengisi pengajian, datang ke pengajian, tetapi lebih bisa beri manfaat kepada masyarakat umum lainnya. Ya, itu saja harapan dari kami.